wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Himel Faiz dengan NIM 20613194, kelas Farmasi Fisik C. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik mandiri reologi. Reologi. Reo artinya mengalir dan logos adalah ilmu. Jadi, reologi adalah ilmu yang mempelajari benda padat, studi mengenai aliran materi, terutama dalam kondisi cair, namun juga benda padat dan semi padat. Ketika responnya ditujukan berupa aliran plastis dan bukan deformasi secara elastis ketika gaya diaplikasikan. Pada praktikum kali ini, saya akan melakukan percobaan tentang aliran Newtonian, aliran non-Newtonian plastis, aliran Newtonian pseudoplastis, dan aliran non-Newtonian dilatan. Yang pertama adalah aliran Newtonian, yaitu fluida yang tegangan gesernya berbanding lurus secara linear dengan gradien kecepatan pada arah tegak lurus dengan bidang geser. Fluida Newtonian akan mengalir terus tanpa dipengaruhi gaya-gaya yang bekerja pada fluida. Aliran non-Newtonian plastis, yaitu berhubungan dengan adanya partikel yang tersuspensi dalam suspensi pekat. Adanya yield value disebabkan oleh adanya kontak antara partikel yang berdekatan, gaya van der Waals, yang harus dipecah sebelum aliran dapat terjadi. Yang ketiga adalah aliran non-Newtonian pseudoplastis. Pseudoplastis adalah suatu model pendekatan fluida non-Newtonian di mana viskositasnya cenderung menurun, tetapi shear stress dari fluida ini semakin meningkat. Yang keempat adalah aliran non-Newtonian dilatan, yaitu suatu cairan yang menunjukkan bertambahnya tahanan waktu shearing rate dipertinggi atau viskositasnya meningkat dengan naiknya kecepatan pengadukan. Hal ini terjadi karena pengaruh pengadukan menyebabkan terbentuknya struktur dari hasil penggabungan antar partikel. Bahan yang digunakan adalah air, tepung beras Rose Bran, dan mayones Maestro. Dan alat yang digunakan antara lain gelas kaca, botol bekas minuman, sendok, mangkok, serta HP untuk merekam. Percobaan pertama, siapkan air suhu kamar, kemudian masukkan ke dalam gelas. Selanjutnya, lakukan pengadukan secara perlahan. Kemudian dipercepat. Dalam proses pengadukan tidak terjadi perubahan ketika kecepatan pengadukan dipercepat ataupun diperlambat. Dari percobaan pertama dapat disimpulkan dengan grafik sebagai berikut. Shearing stress atau gaya yang diperlukan, persatuan luas berbanding lurus dengan kecepatan aliran yang dihasilkan. Viskositas dari suatu fluida Newtonian tidak berubah ketika terdapat gaya yang bekerja pada fluida dan hanya bergantung pada suhu dan tekanan. Percobaan kedua, siapkan tepung beras dan air dalam botol. Kemudian masukkan tepung ke botol dengan jumlah tepung beras sekitar 10% bobot per volume. Kemudian biarkan tepung beras hingga mengendap. Kemudian lakukan percobaan untuk membalik botol supaya tepung yang telah mengendap dapat mengalir. Jika tidak bisa mengalir, lakukan penggojokan hingga endapan pecah.
Pada percobaan ini, tepung yang mengendap dapat mengalir dengan baik dengan cara membolak-balikan botol dengan cepat. Karena dengan membolak-balikan botol dengan cepat dapat memecah endapan tepung beras agar mengalir. Dari percobaan kedua dapat disimpulkan dengan grafik sebagai berikut. Terdapat yield value, yaitu harga yang harus dipenuhi agar cairan mulai mengalir. Dan yield value mengalir sesuai dengan sistem Newton di mana shearing stress berbanding dengan rate of shear. Siapkan mangkuk yang sudah diisi dengan mayonnaise, kemudian lakukan pengadukan pada mayonnaise menggunakan sendok. Lakukan pengadukan dengan kecepatan yang berbeda. Ternyata mayones menjadi lebih ringan ketika pengadukan dipercepat dan kekentalannya pun berkurang. Pada percobaan ketiga dapat disimpulkan dengan grafik sebagai berikut. Viskositas menurun dengan meningkatnya rate of shear dan terjadi molekul berantai panjang. Meningkatnya shearing stress menyebabkan keteraturan polimer sehingga mengurangi ketahanan dan meningkatkan rate of shear pada shearing stress berikutnya. Percobaan keempat. Buatlah campuran suspens sederhana dari tepung dan air dengan jumlah tepung lebih dari 60% bobot per volume. Lakukan pengadukan dengan sendok secara perlahan. Kemudian lakukan pengadukan dengan agak cepat. Setelah itu amati sampel. Ternyata sampel serasa mengeras dan mengering setelah dilakukan pengadukan. Pada percobaan keempat dapat disimpulkan dengan grafik sebagai berikut. Viskositas cairan naik dengan naiknya kecepatan pengadukan. Terjadinya kenaikan disebabkan oleh partikel antar partikel berikatan oleh adanya pengadukan sehingga cairan mengeras dan mengental. Sekian praktik mandiri rheology kali ini. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.